Oke, selamat datang. Kita akan ngobrolin soal opsi. Ini bukan sekedar istilah yang ribet di dunia keuangan loh. Anggap aja ini semacam kekuatan superfinansial yang bisa kamu miliki. Bisa jadi tameng waktu pasar lagi nggak jelas, atau malah jadi roket pendorong pas kamu yakin harga bakal naik. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu berharap punya semacam tombol undo pas lihat nilai portofolio kamu anjlok? Atau mungkin berharap bisa tetap cuan justru pas semua orang lagi panik karena pasar saham lagi merah merona? Nah, kedengarannya emang kayak mustahil, tapi justru disitulah kekuatan instrumen yang akan kita bahas hari ini. Opsi. Biar gampang dicerna, kita bakal bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama konsep dasarnya. Terus, kita belajar gimana cara ngitung nilainya. Abis itu, kita intip beberapa strategi praktis yang bisa dipakai. Kita juga bakal sentuh sedikit matematika di baliknya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan soal untung ruginya. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat soal opsi, ini dia. Opsi itu ngasih kamu hak, tapi bukan kewajiban. Ini adalah kunci utamanya. Jadi kamu punya pilihan, bukan paksaan. Nah, ada 2 tipe dasar dari hak ini yang perlu kita kenali. Yang pertama itu namanya call option, atau gampangnya hak untuk membeli. Gini deh analoginya, bayangin kamu bisa ngunci harga handphone model terbaru sekarang, padahal kamu baru mau belinya 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan kemudian harganya ternyata naik gila-gilaan, kamu tetap bisa beli di harga murah yang udah kamu kunci tadi. Nah, itulah inti dari call option. Kamu bertaruh harga asetnya bakal naik. Grafik ini nunjukin keajaibannya. Coba perhatiin. Garis horizontal itu adalah harga kesepakatan kita atau exercise price. Terus pas harga saham di pasar, yang digambarin sama sumbu X, melewati harga kesepakatan itu, lihat deh apa yang terjadi sama garis profitnya. Melesat ke atas tanpa batas. Jadi makin mahal harga sahamnya, makin gede juga keuntungan kamu. Sekarang, kita balik total logikanya. Kita masuk ke put option, atau hak untuk menjual. Kalau call option tadi taruhan harga bakal naik, nah put option ini lebih kayak asuransi, atau taruhan bahwa harga bakal turun. Kamu ngunci harga jual di level tertentu, dengan harapan harga aslinya nanti bakal jatuh lebih rendah dari itu. Coba lihat grafik yang di kanan. Nah, di sini keuntungan justru baru muncul pas harga saham di pasar anjlok jatuh di bawah harga kesepakatan jual kita. Semakin dalam harga sahamnya jatuh, malah semakin tinggi profit yang kamu dapat dari put option ini. Ini dia caranya kita bisa cari untung pas pasar lagi lesu. Oke, kita udah tahu jenis-jenisnya. Tapi pertanyaannya, berapa sih harga sebuah opsi itu? Nilainya datang dari beberapa faktor, tapi yang paling dasar dan paling gampang dimengerti itu adalah nilai intrinsik. Anggap aja ini adalah keuntungan di atas kertas yang bisa kamu dapat kalau kamu pakai opsi itu detik ini juga. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Di skenario A, ceritanya kamu punya hak spesial buat beli saham PT ABC di harga Rp5.000. Pas kamu cek, harga di pasar sekarang ternyata Rp5.500. Apa yang kamu lakuin? Ya jelas, langsung pakai haknya dong. Kamu beli di Rp5.000, terus bisa langsung kamu jual di Rp5.500. Nah, keuntungan instan Rp500 inilah yang kita sebut nilai intrinsik. Sekarang kita lihat skenario B. Harga saham di pasar ternyata cuma Rp4.800. Sementara hak beli kamu ada di harga Rp5.000. Kira-kira bakal kamu pakai nggak? Tentu enggak dong. Ngapain beli di Rp5.000 kalau di pasar bisa dapat lebih murah? Nah, karena nggak ada keuntungan instan yang bisa didapat, maka nilai intrinsik opsi ini adalah 0. Gampang kan? Oke, sekarang kita ganti topi. Kita pakai put option, yaitu hak untuk menjual. Di skenario A, kamu punya hak jual di Rp5.000, tapi harga di pasar lagi bagus banget nih di Rp5.500. Jelas kamu bakal jual di pasar yang harganya lebih tinggi kan? Artinya, hak jual kamu di Rp5.000 itu jadi nggak kepake saat ini. Nilai intrinsiknya 0. Tapi, disinilah keajaiban put option muncul. Di skenario B, pasar lagi panik. Harga saham anjlok ke Rp4.800. Orang lain pusing, tapi kamu tenang. Kenapa? Karena kamu punya hak buat jual di harga Rp5.000 yang udah kamu kunci. Selisih Rp200 antara harga jual kamu dengan harga pasar, itulah nilai intrinsik kamu. Nah, ini bukti nyata fungsi opsi sebagai payung di kala hujan badai. Opsi itu bukan cuma buat spekulasi, cari untung gede loh. Ada strategi-strategi cerdas yang bisa kita pakai. 2 di antaranya yang populer adalah 1 untuk melindungi aset kita, persis kayak asuransi, dan 1 lagi buat memanen pendapatan tambahan dari saham yang udah kita punya. Yuk kita lihat gimana caranya. Strategi pertama ini namanya protective put. Gampangnya, ini bener-bener kayak beli asuransi buat saham kamu. Misalnya kamu punya saham yang harganya Rp3.000 dan khawatir harganya bakal jatuh.
Kamu beli deh put option sebagai jaring pengaman di harga katakanlah Rp2.950. Seperti di diagram ini, mau harga sahamnya anjlok sampai ke dasar sekalipun, kamu tetap aman karena bisa menjualnya di 2.950. Kerugianmu jadi terbatas, kamu bisa tidur lebih nyenyak. Lanjut, strategi kedua namanya covered call. Ini kayak menyewakan potensi kenaikan saham kamu. Ceritanya, kamu udah punya sahamnya, terus kamu jual call option ke orang lain. Begitu laku, kamu langsung dapat duit premi di muka. Enak kan? Tapi ada risikonya. Kalau ternyata harga sahamnya meroket, misalnya ke Rp6.000, kamu terpaksa harus jual saham kamu di harga kesepakatan yang lebih rendah, yaitu Rp5.000. Artinya, kamu kehilangan potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, kita udah tahu soal keuntungan instan atau nilai intrinsik. Tapi harga sebuah opsi di pasar itu kan biasanya lebih dari itu. Ada komponen nilai waktu juga. Nah, cara ngitung harga wajarnya ini memang sedikit lebih teknis. Tapi jangan pusing dulu, kita akan coba bedah logikanya pelan-pelan, pakai yang namanya model binomial. Intinya, model ini cuma punya 4 langkah. Pertama, kita bikin skenario. Kira-kira harga sahamnya bisa naik ke berapa atau turun ke berapa. Kedua, kita hitung nilai opsinya di masing-masing skenario itu. Ketiga, kita cari rasio penyeimbang, yang kerennya disebut delta. Dan terakhir, dari situ semua, kita bisa hitung mundur buat nemuin berapa harga wajar opsinya hari ini. Oke, mari kita masuk ke angkanya. Misal, kita prediksi harga saham bisa naik atau turun, yang menciptakan rentang perubahan sebesar Rp1.000. Ini kita sebut swing stock. Di saat yang sama, nilai opsi kita juga ikut berubah. Dari 0 jadi Rp750. Ini kita sebut swing call. Nah, delta itu sebenarnya cuma perbandingan antara keduanya. Perubahan nilai opsi, yaitu Rp750, dibagi perubahan harga saham, yaitu Rp1.000. Hasilnya 0,75. Angka ini penting banget, karena ini ngasih tahu kita rasio lindung nilai yang pas. Nah, ini dia puncaknya. Dengan delta 0,75 tadi, kita bisa ngebangun sebuah portofolio kembaran yang nilainya bakal sama persis dengan opsi kita, mau harga saham naik atau turun. Kita hitung berapa modal buat beli sahamnya dan berapa banyak yang harus dipinjam supaya portofolio ini jadi bebas resiko. Setelah memperhitungkan bunga, kita bisa hitung mundur nilai bersih dari portofolio kembaran ini di masa sekarang. Dan hasilnya adalah Rp409,99. Itulah harga wajar dari opsi kita. Intinya, kita nyari harga di mana nggak ada lagi celah buat untung tanpa resiko. Wah, kita udah ngebahas cukup jauh ya, dari konsep yang paling simpel sampai ke perhitungan yang mungkin bikin kepala sedikit berasap. Sekarang, yuk kita tarik nafas sebentar dan kita kumpulin lagi poin-poin kuncinya. Di slide ini, kamu bisa lihat semacam contekan atau resep dari semua yang udah kita omongin. Ada rumus buat nilai intrinsik, rumus buat ngitung premi asuransi di strategi protective bond, dan juga cara ngitung rasio lindung nilai delta tadi. Anggap aja ini adalah mesin yang ngejalanin semua mekanisme di dunia opsi. Jadi, kalau kamu cuma boleh ingat satu hal dari semua penjelasan ini, ingatlah ini. Opsi itu ibarat pisau Swiss Army di dunia keuangan. Satu sisinya berfungsi sebagai perisai atau hedging buat ngelindungin aset kamu dari gejolak pasar. Sisi lainnya berfungsi sebagai pedang atau spekulasi yang ngasih kamu kesempatan buat dapat untung gede dengan modal yang relatif kecil. Jadi mau pilih perisai atau pedang, pilihan ada di tanganmu. Tentu saja ini baru perkenalan awal. Tapi setidaknya sekarang kamu udah punya fondasinya. Logika dibalik hak beli, hak jual, dan cara menilainya. Sebuah pintu baru dalam strategi keuanganmu sekarang udah terbuka. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu opsi, tapi lebih ke gimana ya cara saya memanfaatkan alat ini. Terima kasih sudah menyimak.